بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ikhwani talabah dan para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini insyaallah taala kita akan menyelesaikan kajian kitab Al-Usul Sittah atau Sittatu Usulin Azimah Mufidah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kita akan masuk pada prinsip yang terakhir dari 6 prinsip yang ada dalam aqidah dan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-aslu sadis. Al-aslu sadis. Prinsip yang ke-6. Raddu syubhatil lati wada'aha syaitanu fi tarkil Qur'ani was sunnah. Menolak syubhat atau membantah syubhat yang dihembuskan oleh syaitan agar Al-Quran dan sunnah itu ditinggalkan. Membantah syubhat yang dihembuskan oleh syaitan agar Quran dan sunnah itu ditinggalkan. Wattiba'il ara' wal ahwa' al-mutafarriqah al-mukhtalifah, dan membuat manusia mengikuti pemikiran-pemikiran serta hawa nafsu yang menyimpang dan beraneka ragam. Jadi ada syubhat yang dihembuskan oleh syaitan agar manusia meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah, lalu mengikuti pemikiran-pemikiran dan hawa nafsu yang menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah tersebut. Baik. Ini maksud dengan syubhat berupa kerancuan dan keraguan di dalam memahami suatu permasalahan yang dihembuskan oleh syaitan agar kemudian kaum muslimin tidak lagi mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, tapi yang diikuti adalah pemikiran-pemikiran manusia dan hawa nafsu mereka yang jelas-jelas menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Apa kerancuan itu? Wahya anna Al-Quran wa Sunnah la ya'rifuhuma illa al-mujtahidul mutlaq. Kata syaitan, yang beliau maksudkan syaitan ini syaitan manusia dan juga syaitan jin, bahwasannya Al-Quran dan As-Sunnah tidak bisa dipahami kecuali oleh seorang ulama besar mujtahid mutlak. Ini kata syaitan atau orang-orang yang mengikuti syaitan. Maksud mereka agar kita jangan pelajari Al-Quran dan As-Sunnah, sebab tidak ada yang bisa memahaminya kecuali mujtahid mutlak, ulama besar. Lalu mereka tambah lagi syubhatnya dengan mengatakan wal mujtahid huwal mawsuf bi kadza wa kadza awsafan la'allaha la tujad tamatan fi Abi Bakar wa Umar. Mereka tambahkan lagi syubhat, mujtahid itu sifatnya begini dan begitu. Mereka sebutkan sifat-sifat yang mungkin tidak akan ada secara sempurna pada diri Abu Bakar dan Umar. Padahal kita tahu bersama Abu Bakar dan Umar adalah orang yang paling mulia, yang paling berilmu, paling takwa dan paling beriman kepada Allah Subhanahu wa taala setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam umat ini. Lalu mereka sebutkan sifat-sifat mujtahid itu harus menguasai ini dan menguasai itu. Artinya harus benar-benar menguasai seluruh ilmu. Seakan-akan tidak pernah salah sama sekali. Ini yang mereka maksudkan. Sehingga syarat-syarat tersebut
pada Abu Bakar dan Umar pun tidak akan terpenuhi. Ini syubhat mereka. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hakamal hakim fajtahada tsumma asaba falahu ajran. Wa idza hakama fajtahada tsumma akhta'a falahu ajrun." Dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang hakim itu berijtihad, kemudian dia benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Kalau dia berijtihad kemudian dia salah, dia mendapatkan 1 pahala. Jadi, mujtahid juga mungkin benar dan mungkin salah. Dan mereka sebutkan sifat-sifat mujtahid seakan-akan tidak pernah salah sama sekali. Karena dia telah menguasai seluruh ilmu dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Hanya dia saja yang boleh memahami Al-Quran dan Sunnah. Sampai-sampai syarat tersebut tidak ada pada Abu Bakar dan Umar. Baik. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala dalam menjelaskan prinsip ini, "Hadza huwa al-asl al-akhir wa huwa muhimmun jiddan." Inilah prinsip yang terakhir dan ini prinsip yang sangat penting. Wa huwa annahum yaqulun, yaitu mereka mengatakan, "Inna la na'rifu ma'ani al-kitab wa sunnah." Sesungguhnya kita tidak bisa mengetahui makna-makna kandungan yang ada di dalam Al-Quran wa sunnah. Wala yumkin an na'rifaha. Tidak mungkin kita bisa tahu. La ya'rifuha illa al-ulama al-kibar. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali ulama besar. Ini syubhat mereka. Jadi, ini adalah kerancuan berpikir agar masyarakat tidak lagi mau belajar. Tidak lagi mau membaca Al-Quran, tidak mau lagi membaca As-Sunnah, takut salah. Tidak lagi mau menghadiri majelis ilmu karena percuma. Tidak akan bisa memahami Al-Quran wa Sunnah. Ini tujuan mereka untuk memalingkan kaum muslimin dari majelis ilmu. Padahal sejumlah dalil memerintahkan kita untuk belajar. Belajar Al-Quran dan belajar As-Sunnah. Bahkan Nabi SAW berwasiat, "Taraktu fiikum amrayni." Aku tinggalkan pada kalian 2 perkara. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitab Allah wa sunnat Rasulih. Kalau kalian masih berpegang teguh dengan 2 perkara tersebut, kalian tidak akan tersesat, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Tapi syaitan mengatakan, tidak bisa kita mempelajari Al-Quran dan sunnah. Sebab kita tidak akan paham, percuma. Biarkan saja para ulama yang mengajar, yang belajar itu. Itu pun bukan sembarang ulama, ulama kibar, ulama besar. Fayuqalu lahum, bagaimana membantah mereka? Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, Al-Quran fihi asya' wadihatun ya'rifuha al-'ami wa ya'rifuha al-muta'allim. Kata beliau rahimahullah, di dalam Al-Quran terdapat berbagai macam pelajaran yang jelas, diketahui oleh orang awam dan diketahui oleh seorang talibul ilmi, seorang penuntut ilmu yang pemula. Taqumu bihal hujjah 'alal khalqi, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menegakkan hujjah bagi hambanya. Maksudnya menegakkan hujjah supaya di akhirat lagi tidak ada alasan. Saya tidak beribadah kepada Allah karena saya tidak tahu. Ini mungkin saja alasan yang diucapkan manusia. Tapi Allah sudah sampaikan Al-Quran sehingga manusia tidak memiliki alasan lagi. Dia sudah tahu perintah Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Lalu kata beliau, wa fihi asya' la ya'rifuha illa al-ulama. Dan juga di dalam Al-Quran memang ada perkara yang tidak diketahui kecuali oleh para ulama. Tapi itu sedikit dibanding yang bisa diketahui oleh kebanyakan kaum muslimin. Wa fihi asya' la ya'lamuha illa Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Quran terdapat perkara yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata beliau, "Na'am, yujad fil Qur'an umurun la ya'rifuha illa al-mujtahidul mutlaq." Memang benar, di dalam Al-Quran dan Sunnah ada perkara-perkara yang tidak diketahui kecuali mujtahidul mutlaq, kecuali ulama besar. Lakin tujad asya' katsirah ya'rifuha al-awam. Tetapi banyak sekali perkara yang diketahui oleh orang awam.
Mudah bagi mereka untuk memahaminya. Wa ya'rifuha al-muta'allimu alladhi haza 'ala qadrin yasirin min al-'ilm. Dan dapat diketahui oleh seorang penuntut ilmu yang mengetahui sedikit dari ilmu. Yang sudah menguasai sedikit dari ilmu. Misal qawlihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dalam surat An-Nisa ayat ke-36. Dan beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukannya. Siapa yang tidak paham dengan ayat ini? Orang awam yang paling bodoh sekalipun mengerti perintah untuk mentauhidkan Allah, ibadah hanya kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Dalam surat Al-Maidah ayat ke-72. Kata Allah, sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan surga baginya. Neraka adalah tempatnya, tidak ada yang sanggup menolongnya. Siapa yang tidak memahami ayat ini? Mudah saja, siapa yang menyekutukan Allah, Allah haramkan surga. Siapa yang mentauhidkan Allah, Allah masukkan ke dalam surga. Juga firman Allah dalam surat Al-Isra ayat ke-36 atau ke-32, "Wala taqrabuz zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Jangan kalian mendekati zina, karena zina itu perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan. Siapa yang tidak memahami zina? Siapa yang tidak memahami ayat ini? Semua paham. Jangan mendekati zina, selesai. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Hurrimat 'alaikumul maitah." Dalam surat Al-Maidah ayat ke-3, diharamkan atas kalian bangkai. Siapa yang tidak paham? Haram makan bangkai, selesai. Semua mengerti. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum." Dalam surat An-Nur ayat ke-30. Katakan kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka, jangan melihat wanita-wanita yang tidak halal baginya. Wa yahfazu furujahum, dan hendaklah mereka menjaga kemaluan mereka. Yang tidak berbuat zina. Siapa yang tidak memahami ayat ini? Perintah Allah untuk tidak melihat wanita yang bukan mahramnya, bukan istrinya, dan perintah Allah untuk menjaga kemaluan dari selain istrinya. Ini jelas. Hadhihi umurun wadihatun ya'rifuha al-'ami idza sami'aha. Ini hal-hal yang jelas dipahami oleh orang awam apabila dia mendengarkannya. Apabila dia mendengarkannya. Apalagi kalau dia sendiri mau datang, mau belajar bersungguh-sungguh, Allah pasti akan menolongnya. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh di jalan kami, sungguh benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Allah akan mudahkan baginya. Siapa yang bersungguh-sungguh mau mempelajari ilmu ini, maka Allah akan mudahkan baginya. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan pahamkan dia dengan agama. Maka kalau begitu ini semua perintah untuk belajar agar kita memahami agama. Kalau kita tidak bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah, percuma ada perintah untuk belajar. Percuma ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu agama itu wajib atas setiap muslim. Kalau kita memahami Al-Quran dan Sunnah, tidak bisa kita pahami kecuali oleh para ulama besar. Jadi ada di dalam ayat Al-Quran wa Sunnah yang mudah dipahami, dan ini kebanyakannya oleh semua orang, oleh semua kaum muslimin. Bahkan orang kafir sekalipun, ketika mereka mendengarkan, mereka paham. Oleh sebab itu, banyak kita dengarkan orang-orang kafir yang kemudian masuk Islam. Kenapa? Karena mereka memahami ayat yang mereka dengarkan. Dan itulah sebabnya orang-orang musyrikin dahulu tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena dia paham artinya. Apa susahnya sih bagi mereka mengucapkan la ilaha illallah? Apa susahnya bagi Abu Talib ketika dia sudah mau meninggal dunia? Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tetap dia tidak mau ucapkan.
Padahal kata Nabi, kalimatan uhajulaka bika indallah. Uhajulaka biha indallah. Kalau engkau ucapkan kalimat ini akan menjadi hujjah untukku di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Tapi dia tidak mau mengucapkan. Kenapa? Dia memahami kalimat la ilaha illallah. Artinya dia memahami yang dia dengarkan dari ayat Al-Qur'an was sunnah. Ketika Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu seperti dalam riwayat Bukhari, pertama mendengarkan firman Allah, "Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun? Am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun?" Apakah manusia tercipta dengan sendirinya tanpa ada sesuatu pun yang menciptakan, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri, bahkan mereka tidak meyakini keyakinan mereka sendiri? Kata Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu, "Kada qalbi ayyatir wa dzalika awwalu ma waqara al-iman fi qalbi." Ini Jubair bin Mut'im masih musyrik. Ketika mendengarkan ayat tersebut, hampir-hampir hatiku terbang. Itulah saat pertama bersemayamnya iman di dalam hatiku. Dia dengarkan ketika dia masih musyrik, tapi dia paham maknanya. Bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mestinya manusia itu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas syubhat ini terbantah. Ya. Walaupun memang ada sebagian ayat yang kita harus bertanya kepada para ulama. Itulah sebabnya Allah mengatakan, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kepada ahlu dzikir, yaitu kepada para ulama, kalau kalian tidak mengetahuinya. Dalam surat An-Nahl ayat ke-43. Bertanya kepada para ulama kalau tidak tahu. Jadi, jangan sampai seorang meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah dengan syubhat ini. Dengan alasan tidak bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang memahami Al-Quran dan Sunnah hanya ulama besar. Ini merupakan kerancuan yang dihembuskan oleh syaitan agar manusia meninggalkan pelajaran Al-Quran was Sunnah dan berpaling darinya. Baik. Lalu kata beliau rahimahullah, "Fa in lam yakunil insanu kadzalik falyu'rid anhuma fardan hatman la syakka wala iskala fihi." Ini tambahan syubhat lagi. Kata syaitan, kalau seorang manusia tidak bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah, atau bukan sebagai seorang mujtahid mutlak, bukan ulama besar, maka hendaklah dia berpaling dari Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan wajib baginya, fardan hatman, wajib berpaling dari Al-Quran dan Sunnah. La syakka wa la iskala fi, tidak diragukan lagi, dan tidak ada yang perlu dipermasalahkan dalam masalah ini. Yakni benar-benar seorang harus berpaling dari Al-Quran dan Sunnah. Ini kata syaitan. Karena dia bukan mujtahid mutlak, bukan ulama besar. Wa man talaba al-huda minha fa huwa imma zindiqun wa imma majnunun. Lalu ditambah lagi syubhatnya dengan mengatakan, siapa yang mencari petunjuk dari Al-Quran dan As-Sunnah, wa man talaba al-huda minhuma, maka dia apakah seorang zindik atau seorang majnun, seorang munafik atau orang gila. Ini perkataan mereka bagi orang-orang yang mau mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka tuduh sebagai orang munafik atau orang gila. Li'ajli su'ubati fahmihima. Karena katanya sulit memahami Al-Quran dan Sunnah. Ini syubhat mereka. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah membantah syubhat ini. Seperti kata Syekh rahimahullahu ta'ala, "Fa subhanallahi wa bihamdi, kam bayyana Allah subhanahu syar'an wa qadaran wa khalaqan wa amran." Maha suci Allah, dan dengan memujinya, berapa banyak Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan, baik secara syar'i maupun qadari, fi raddi hadhihi syubha al-mal'unah min wujuhin syatta, untuk menolak atau membantah kerancuan yang terlaknat ini dari berbagai macam sisi yang berbeda-beda.
balagat ila haddid daruriyatil 'ammah walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Sampai pada tingkatan sesuatu yang sangat penting sekali yang harus diketahui oleh semua orang. Ad-daruriyatul 'ammah, yang tidak boleh tidak harus kita ketahui. Tetapi kebanyakan orang tidak memahaminya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Dalam surat An-Nisa ayat ke-82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mengapa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Yakni mereka tidak berusaha memahami maknanya, menghayatinya. Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Andaikan Al-Qur'an itu bukan berasal dari sisi Allah, niscaya mereka akan mendapati padanya berbagai macam perbedaan, berbagai macam pertentangan. Jadi Al-Quran asalnya dari sisi Allah dan Allah perintahkan untuk menghayatinya. Bagaimana bisa diterima syubhat ini? Falyu'rid anhuma fardan wa hatman. Karena tidak bisa memahami Al-Quran katanya harus berpaling darinya. Padahal Allah perintahkan, afala yatadabbaruna Al-Quran. Allah mencelah orang-orang yang tidak mau mentadabburi Al-Quran. Juga celaan Allah dalam surat Muhammad pada ayat ke-24 terhadap orang-orang kafir. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha? Kenapakah mereka tidak mau mentadabburi Al-Qur'an? Yakni tidak mau mempelajarinya dan menghayatinya, ataukah memang di dalam hatinya sudah ada penutup? Jadi Allah Subhanahu wa taala mengabarkan orang-orang yang tidak mau mempelajari Al-Qur'an, hakikatnya di dalam hati mereka sudah ada penutup, yaitu kekafiran terhadap Al-Qur'an tersebut. Adapun perkataan mereka, siapa yang mau mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah, itu adalah munafik dan majnun, orang gila. Karena Quran sulit dipahami, itu juga telah Allah bantah di dalam banyak ayat. Seperti dalam surat Al-Qamar, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Dan sungguh, kami telah mudahkan Al-Quran sebagai pelajaran. Maka siapa yang mau mengambil pelajaran? Jadi, perintah Allah kepada kita untuk mengambil pelajaran dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi harus mempelajarinya. Bahkan Allah telah mudahkan untuk itu. Maka tidak benar sangkaan mereka, syubhat mereka yang sengaja mereka lontarkan agar kaum muslimin tidak mau mempelajari agamanya, bahwa agama Islam itu sulit, memahami Al-Quran dan Sunnah itu susah. Allah Subhanahu wa taala sendiri telah membantah. Kemudian beliau menyebutkan dalil dari surat Yasin, mulai ayat ke-7 sampai ayat ke-11, yang juga mengandung bantahan terhadap orang-orang yang memang tidak mau mempelajari Al-Quran was Sunnah, berpaling darinya. Dan inilah sebab kenapa seorang tidak bisa memahami Al-Quran dan Sunnah. Karena setiap kali dia baca ayat, dia baca As-Sunnah, dia tidak langsung menerimanya. Dia pikir-pikir dulu, diadakan seminar dulu, harus dimusyawarahkan dulu dengan para petinggi dan pejabat yang lainnya, baru kita terapkan hukum ini. Memang mereka menolak Al-Quran was Sunnah. Harus dilihat dulu, saya mau menerapkan ini, harus dilihat dulu kondisi masyarakat. Apakah mereka sudah siap atau tidak? Nanti jangan-jangan saya dibilang teroris. Jangan-jangan saya dibilang aliran sesat Wahabi. Jadi mereka sendiri mau menolak Al-Quran was Sunnah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menutup pemahaman mereka, menutup hati mereka, sehingga mereka tidak bisa lagi memahami makna dan kandungan yang ada dalam Al-Quran was Sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Sungguh telah benar ketetapan Allah atas kebanyakan mereka karena mereka tidak beriman. Ini Allah telah tetapkan bahwasannya mereka tidak bisa lagi memahami Al-Quran wa Sunnah. Mereka tidak bisa lagi menerima keimanan sebab mereka telah menolaknya sebagai hukuman. Hati-hati.
Seperti jelaskan para ulama, makna ayat ini adalah hukuman yang Allah berikan bagi orang yang menolak Al-Quran was sunnah, tidak mempedulikannya, tidak mau mempelajarinya. Allah akan tutup hati mereka sehingga mereka tidak mau memahami Al-Quran. Lalu pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana Allah menutup hati mereka. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Sesungguhnya kami jadikan tangan dan leher mereka terbelenggu sampai ke dagu mereka, tidak bisa bergerak. Fahum muqmahun, sampai mereka tertengadah, menghadap ke atas saja, tidak bisa ke kiri dan ke kanan, tidak bisa memahami Al-Quran dan Sunnah sama sekali. Ini maksudnya. Wa ja'alna min baini aydihim saddan, dan kami jadikan di depan mereka ada penghalang. Ini penghalang dari mengenal kebenaran. Mereka tidak mengerti kebenaran, seperti kata Qatadah dan Mujahid. Wa min khalfihim saddan, dan di belakang mereka ada penghalang. Ini juga maksudnya penghalang dari mengenal kebenaran. Kata Qatadah dan Mujahid, anil haq fahum mutaraddiduna fid dalalat. Mereka terhalang dari kebenaran sehingga mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Ini kata para ulama, seperti yang disebutkan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Faghshaynahum fahum la yubsirun. Maka kami butakan mereka sehingga mereka tidak bisa melihat. Yani dibutakan mata hati mereka sehingga mereka tidak bisa membedakan yang mana yang benar dan mana yang salah. Ini Allah berikan hukuman kepada mereka yang menolak untuk mempelajari Al-Quran was sunnah, menolak untuk menerima ketentuan Allah yang ada dalam Al-Quran was sunnah. Wasawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sampai sama saja bagi mereka. Apakah kamu memperingatkan mereka? Tidak pula kamu peringatkan, sama saja. Mereka tidak akan beriman. Ini subhanallah, na'udzubillahi min dzalik. Hukuman Allah atas orang-orang yang berpaling, tidak mau mempelajari Al-Quran was sunnah. Atau bahkan sudah jelas Al-Quran was sunnah datang kepadanya, ada saudaranya yang mau menasihati, dia tidak mau menerimanya. Allah jadikan mereka tidak bisa lagi sama sekali menerima kebenaran. Apakah ada yang memperingatkan ataukah tidak, sama sekali sama saja. Mereka tidak akan beriman. Lalu Allah menjelaskan tentang orang yang menerima kebenaran itu, innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Engkau hanyalah memperingatkan orang yang mau mengikuti kebenaran dan dia takut kepada Rahman, kepada Allah Subhanahu wa taala bil ghaib, walaupun dia tidak melihatnya. Ini dua sifat yang dimiliki oleh orang yang mau mempelajari Al-Quran. Pertama, dia mau mengikuti al-haq. Yang kedua, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, berikanlah dia kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Surat Yasin ayat ke-7 sampai ke-11. Jadi jelas, siapa yang berpaling dari Al-Quran was sunnah dengan berbagai macam syubhat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup hatinya sampai-sampai dia tidak bisa lagi memahami Al-Quran was sunnah. Dan siapa yang mau mengikuti kebenaran, mau berusaha mempelajari Al-Quran was sunnah, dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan janjikan kepadanya kebaikan. Kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Kebaikan di dunia berupa pemahaman yang baik terhadap Al-Quran was sunnah, dan akan mendapatkan ampunan serta surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah kita semuanya berusaha untuk mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah tanpa mempedulikan berbagai macam syubhat dan berbagai macam celaan dan cercaan dari syayatinul ins dan syayatinul jin untuk menghalangi kita dari menuntut ilmu agama. Sebab kita tidak akan bisa meraih kebaikan kecuali dimulai dengan talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu agama, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan kebaikan pada seseorang, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Dan sudah dimaklumi, suatu hasil harus ada usaha. Kita mau memahami agama,
harus dengan usaha mempelajarinya dengan benar. Demikian pula kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukilah kami jalan yang benar, yaitu jalan orang-orang yang berilmu dan beramal saleh. Bukan jalannya orang yang memiliki ilmu dan tidak mengamalkannya, dan bukan pula jalannya orang-orang yang beramal tanpa didasari oleh ilmu. Setiap hari kita minta kepada Allah, tunjukkan jalannya orang-orang yang berilmu dan beramal saleh. Lalu kenapa kita tidak mau mempelajari Al-Quran dan Sunnah? Kenapa kita tidak mau mempelajari ilmu? Padahal kita sendiri minta kepada Allah. Bukankah kita minta berarti kita bisa mendapatkannya? Kenapa kita tidak mau mempelajarinya, meraihnya sama sekali? Ini suatu hal yang sangat ironis sekali apabila pemahaman syubhat tidak mau belajar dari Al-Quran dan Sunnah ini ada dalam diri seorang hamba. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran itu sebagai pelajaran. Maka siapa yang mau mengambil pelajaran? Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, demikian tadi apa yang telah disampaikan oleh beliau, dan kita masuki sesi tanya jawab. Dan ini sudah banyak pertanyaan yang masuk. Insyaallah mudah-mudahan Allah mudahkan Ustaz Abu Abdullah Sufyan untuk memberikan penjelasan terhadap pertanyaan yang masuk. Dan bagi yang ingin bertanya atau ada yang belum jelas dari apa yang telah diterangkan, silakan kirimkan saja pertanyaan melalui SMS ke nomor 08 5353 02 03 04. Sekali lagi saya sebutkan 08 5353 02 03 04. Adapun apabila ingin bertemu langsung dengan Al-Ustaz, silakan saja datang ke Ma'had An-Nur Al-Azhari untuk konsultasi. Bisa, insyaallah Ustaz sudah bisa meluangkan waktu untuk para pendengar radio dakwah salafiyah yang ingin konsultasi dengan beliau secara langsung. Mudah-mudahan gitu. Ya, taib gitu mungkin. Insyaallah. Mungkin langsung saja kepada Ustaz Abu Abdullah Sufyan untuk memberikan penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, saya pernah baca buku tentang tahdziran dari pelaku bid'ah, yang isinya apabila seorang ahlul bid'ah meninggal, maka jangan ikuti jenazahnya. Bagaimana kalau di samping rumah saya ada yang meninggal dari ahlul bid'ah? Apakah saya boleh terapkan yang seperti ini? Mohon penjelasannya. Memang telah dijelaskan oleh para ulama bahwa di antara hukuman yang diberikan oleh para ulama kepada para pelaku bid'ah, mereka tidak mau menghadiri jenazah mereka. Ini dilakukan oleh ulama besar, ulama ussalaf. Kalau yang mati itu adalah pelaku bid'ah, sebagai hukuman dan pelajaran bagi kaum muslimin, mereka tidak mau ikut menyolatkannya, tidak pula mengantarkan jenazahnya. Tapi perlu dipahami, bukan berarti kewajiban itu hilang dari kaum muslimin, tidak. Tapi sebagian kaum muslimin tetap harus mengurus jenazahnya selama kita yakini dia masih muslim. Jadi ini tidak disyariatkan kepada semua bentuk orang. Hanya ulama-ulama yang menjadi panutan, sehingga orang tahu, oh dia punya kesalahan besar, sehingga ulama ini tidak mau menyolatkannya. Ini yang pertama harus dipahami. Yang kedua, tidak mudah kita mengatakan seorang itu ahlul bid'ah, mubtadi. Itu tidak mudah. Ini juga yang belum dipahami oleh banyak dari kalangan tulabul ilm, tentang memvonis sebagai orang itu sebagai seorang ahlul bid'ah. Ini tidak mudah. Dengan perbuatan kebid'ahan itu tidak serta-merta seorang itu menjadi ahlul bid'ah. Seorang itu menjadi mubtadi, artinya seorang itu keluar dari ahlus sunnah. Tidak. Terkadang orang bodoh dimaafkan,
Terkadang orang yang salah memahami dimaafkan. Baik. Terkadang orang yang memiliki ta'wil dimaafkan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana." Ya Allah, janganlah Engkau azab kami apabila kami lupa atau kami tersalah. Yani tersalah karena belum memiliki ilmunya. Sementara dia tinggal di tempat banyak kebid'ahan tersebut. Sehingga dia mengira itulah ilmu yang benar. Terkadang orang seperti ini dimaafkan. Maka tidak mudah kita mencap seorang itu ahlul bid'ah, walaupun dia pelaku bid'ah. Baik. Demikian pula yang berhak mencap seorang pelaku bid'ah itu bukan setiap kita. Itu ulama besar. Artinya orang yang benar-benar bisa menegakkan hujjah kepadanya. Kalau kita mampu menegakkan hujjah kepadanya, kita jelaskan, yang kamu lakukan ini bid'ah, ini dalilnya ini dan itu. Kemudian dia bantah dengan syubhat. Oh, ini kan begini, kan begitu. Kita bisa juga membantah syubhatnya. Pada saat itu, kita sudah menegakkan hujjah, baru kita bisa mencap dia sebagai ahlul bid'ah. Sudah tegak hujjah atasnya. Ini seperti yang dijelaskan para ulama. Jadi selama kita tidak bisa melakukan itu, dia cuma melakukan kebid'ahan, kita tidak bisa mengatakan dia sebagai ahlul bid'ah. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Bagaimana sikap istri dalam rumah tangga? Apabila si suami sudah tidak suka atau tidak lagi senang kepada si istri. Baik. Ya, maka istri harus berusaha. Bagaimana agar suaminya kembali mencintainya? Harus berusaha semampunya. Ya. Harus berusaha semampunya. Apabila dia hidup dalam keadaan suaminya selalu marah kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala pun marah kepadanya. Allah tidak akan ridho kepadanya sampai suaminya ridho kepadanya. Jadi dia harus berusaha. Ya. Dengan berpenampilan yang baik, dengan bertutur kata yang baik, dengan berakhlak yang baik. Taat kepada seluruh apa yang diinginkan suami, sepanjang bukan maksiat kepada Allah. Ustadz, bagaimana harus menyikapi suami yang emosian, gampang marah, dan bicaranya suka kasar kalau lagi marah? Marah itu bagaikan api, harus disiram dengan air. Jangan dihadapi dengan api. Akibatnya, persoalan akan semakin besar. Maka, menghadapi suami seperti ini, istri harus berlapang dada, harus bersikap seperti air, sehingga api itu padam. Kalau istri lagi sok mau menunjukkan, saya juga bisa marah, maka yang terjadi adalah keretakan rumah tangga. Ini kesalahan besar. Iya. Baik. Jadi mudah sebenarnya insyaallah taala menghadapi yang seperti ini dengan sikap yang lemah lembut dan jangan terpancing emosi. Ya. Jangan tunjukkan kalau kita juga bisa marah. Ya. Tapi padamkan dia dengan air, ya. Dengan kelemah lembutan. Ya. Dan juga dengan nasihat yang baik dari Al-Quran wa Sunnah. Nasihat untuk takut kepada Allah, iya, agar dia bisa meredam emosinya. Baik. Dan tentunya tidak sampai di situ. Perlu adanya usaha untuk mendatangi majelis ilmu, untuk mempelajari ilmu agama. Inilah yang akan menjadi kendali dalam diri seseorang. Ustaz boleh tidak menolak suami yang minta untuk melayaninya? Dikarenakan sebelumnya suami telah memarahinya, menyakiti hatinya, bagaimana si istri mau melayaninya? Sementara si suami telah membuat sakit hati si istri sebelumnya. Berdosa apa tidak si istri setelah menolaknya? Yang pertama bagi si suami, Nabi SAW telah melarang seorang suami berlaku berlebihan. Ya. Kalau dia sampai memukul istrinya, bagaikan memukul seorang budak, lalu pada akhirnya dia membutuhkan istrinya untuk berhubungan suami istri. Ini suatu yang tercela. Tetapi di satu sisi si istri tetap wajib mentaati suaminya. Walaupun sebelumnya dia sudah menyakiti hatinya, tetap saja selama dia masih suaminya, wajib bagi si istri untuk melayani suaminya sebagaimana mestinya. Dan ini adalah hal-hal yang akan membuat suaminya menjadi senang kepadanya dan tidak lagi berlaku buruk kepadanya. Kalau dia tetap melayani suaminya sebagaimana mestinya, walaupun suaminya sudah berbuat zalim kepadanya. Kalau dia melawan, mau tunjukkan juga dia bisa melawan,
maka yang terjadi adalah keretakan rumah tangga. Tidak akan terjadi perbaikan dalam diri suami. Jadi wajib tetap bagi seorang istri untuk mentaati suaminya. Dan termasuk dosa besar apabila dia menolak ajakan suaminya untuk berhubungan. Nabi SAW telah mengingatkan, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi, falam ta'tihi fabata ghadbana 'alayha, la'anatha al-malaikatu hatta tusbiha." Apabila seorang suami mengajak istrinya ke pembaringannya, lalu dia tidak mau mendatanginya, lalu suaminya ini bermalam dalam keadaan marah kepadanya, maka dia dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Dalam riwayat lain, "Aw hatta tarji'a wa fi ukhra hatta yarda anha." Malaikat melaknatnya sampai wanita ini bertobat, dan dalam riwayat lain sampai suami ini kembali ridho kepadanya. Sampai suami ini tidak marah lagi kepadanya, baru malaikat tidak melaknatnya. Ini dosa besar. Iya. Dan Nabi SAW juga memperingatkan, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadih." Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. "La tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addiya haqqa zawjiha." Wanita itu tidaklah bisa menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, hak untuk beribadah, sampai dia menunaikan hak suaminya. Walau sa'alaha nafsaha wa hiya 'ala qatabin lam tamna'hu min nafsiha. Andaikan suaminya meminta dirinya, yakni mau berhubungan dengannya, walaupun dia berada di atas kendaraan, maka dia harus turun memenuhi apa yang diinginkan oleh suaminya. Ini jelas, wajib bagi wanita untuk berbakti kepada suaminya. Adapun urusan suaminya menzalimi dirinya, maka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan cara seperti itu, maka suaminya bisa sadar. Baik. Bagaimana caranya jadi istri idaman suami? Sudah barusan tadi jawabannya ya. Bagaimana keadaan amal baik seorang istri apabila dia hidup dalam kemurkaan suaminya karena sang istri selalu tidak menerima terhadap kekurangan yang ada pada suaminya dalam hal dunia? Ini sama juga sudah mencakup ya, jawabannya pada pertanyaan yang sebelumnya. Dan kemarin juga sudah dijawab. Sepertinya penanyanya sama ini. Baik, jadi kesimpulannya, seorang istri yang paling penting baginya menunaikan hak suaminya. Dia belum dikatakan beribadah kepada Allah sampai dia menunaikan hak suaminya. Dan hak suami itu sangat besar kepada istri, melebihi hak orang tuanya sendiri. Sampai kata Nabi SAW, "Walau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Andaikan boleh aku perintahkan manusia sujud kepada yang lainnya, maka yang pertama aku perintahkan seorang wanita itu sujud kepada suaminya. Begitu besarnya hak seorang suami itu. Rasulullah SAW melarang putrinya memakai emas yang melingkar, karena nanti di akhirat akan menjadi api. Bagaimana maksudnya Ustaz? Jadi wanita nggak boleh memakai gelang emas, kalung emas, dan cincin emas. Ini pendapat yang lemah. Yang benar maksudnya di situ, kalaupun hadisnya sahih, yakni apabila perhiasannya tidak dizakati, ya, tidak dikeluarkan zakatnya. Ya. Pendapat yang benar, tidak ada masalah, seperti yang difatwakan Syekh bin Baz, Al-Utsaimin, Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahumullah taala wa rahimahumullah man mata minhum, bahwa boleh bagi wanita menggunakan cincin emas, kalung emas, demikian pula yang lainnya yang melingkar, tidak ada masalah, karena tidak ada dalil yang sharih yang melarang hal tersebut. Bahkan disebutkan ketika Nabi SAW mengingatkan para wanita untuk bersedekah, maka mereka mengeluarkan kalung mereka, gelang mereka, cincin mereka, menunjukkan bahwa wanita sahabiah menggunakannya. Hanya saja mereka tidak pertontonkan perhiasan tersebut kepada selain suami mereka atau mahram mereka. Ini tidak boleh. Perhiasan itu sebagai bagian dari bakti seorang istri pada suami, hanya dia pertontonkan untuk suaminya. Ya, sekarang malah terbalik. Kalau di rumah penampilannya acak-acakan, keluar rumah penampilannya dinikmati oleh semua orang. Ya, penampilan yang paling keren, kerempeng. Baik. Dulu saya anak durhaka sama ibu.
Tapi pada usia belum balik dan setelah balik saya bersama ibu saya kurang lebih selama 1-2 tahun. Dengan sifat yang saya sedikitnya sudah agak baik. Karena lama berpisah ada niat ingin minta maaf sama ibu tapi takdir berkata lain. Setelah pertemuan terakhir selang 1 bulan saya mendengar kabar ibu saya meninggal. Ketika itu usia saya 13-14 tahun. Tanpa sempat terucap satu patah kata pun tentang penyesalan saya. Dulu yang pernah telah banyak menyakitinya. Afwan Ustaz, dari kisah di atas, apa niat saya, ungkapan saya secara langsung kepada ibu saya, dan apakah Allah maafkan saya? Allah Subhanahu wa taala maafkan semua dosa sepanjang kita bertobat dengan bersungguh-sungguh menyesali yang telah kita lakukan di masa lalu, dan kita mendoakan ibu kita agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, apa di Pondok Salafi mau menerima santri tunanetra? Terima kasih. Insyaallah taala kita menerima semua kaum muslimin baik yang normal maupun yang tunanetra apabila mau bersungguh-sungguh mempelajari ilmu agama ini. Baik. Pak Ustaz, di samping belajar apa doa yang tepat untuk kecerdasan otak dan kecerdasan hati? Ya, di antaranya dalam Al-Qur'an, wa qul rabbi zidna ilman. Ini doa yang paling terbaik. Ucapkan rabbi zidna ilman. Wahai Rabbku, tambahkan kepadaku ilmu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Baca, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, anugerahkan kepadaku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Pak Ustaz, sebenarnya cinta Rasul bagaimana kalau kita membaca salawatan dan latifan? Apa ini latifan? Sedangkan cinta Allah sama dengan cinta Rasul. Kan dalam pertama bacaannya Allahumma sholli ala Muhammad dan musiknya rebana. Sebelum dan sesudahnya mohon maaf, dan adakah bid'ah di sana? Baik. Bersalawat dengan musik termasuk kebid'ahan. Termasuk kebid'ahan. Tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukan sebuah kecintaan. Ini sebuah kedurhakaan. Sebab yang namanya kecintaan seperti yang sudah kita jelaskan kemarin, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau benar-benar kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Siapa itu? Siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, baru kemudian Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi yang namanya cinta Allah dan cinta Rasul harus ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sama Saiful dari Bojong Ciamis. Maaf Pak Ustaz, mau tanya apakah setelah salat Jumat ada salat ba'diyah Jumat? Terima kasih. Dalam riwayat Muslim, bahkan dalam Sahih Muslim ada babus shalah ba'dal Jum'ah. Bab salat ba'diyah Jumat. Ini disyariatkan yang minimal 2 rakaat. Mau 4 rakaat lebih bagus. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan sebagaimana dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza shalla ahadukumul jum'ata falyusalli ba'daha arba'an." Apabila seorang sudah salat Jumat, maka salat setelah itu 4 rakaat. Ini 2-2. Kalau mampunya 2 rakaat saja tidak masalah. Seperti dari Salim dari bapaknya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ba'dal jum'ati rak'atain. Ya, salat setelah Jumat 2 rakaat. Yang tidak ada justru sebaliknya, yaitu salat ba'diyah Jumat itu tidak ada. Salat ba'diyah Jumat itu tidak ada. Yang ada salat sunnah mutlak untuk menunggu khatib, untuk menunggu imam. Kalau imam sudah datang, salat dihentikan. Iya. Qabliyah Jumat tidak ada. Baik. Oh, afwan. Yang tidak ada salat qabliyah Jumat sebelum Jumat. Yang ada salat mutlak, yaitu salat semampunya, bukan diniatkan sebagai qabliyah Jumat. Salat semampunya sampai khatib datang. Kalau khatib sudah datang diselesaikan. La tuzakku anfusakum, surat apa, ayat berapa? Surat An-Najm, pada akhir surat An-Najm ayat ke-32. Fala tuzakku anfusakum, janganlah kalian menyucikan diri-diri kalian. Huwa a'lamu biman ittaqa. Allah yang paling tahu siapa yang lebih bertakwa. Jangan sok lebih bertakwa. Maaf Ustaz, alhamdulillah anak sekarang tidak ikut pengajian dan yasinan karena banyak sekali bid'ah. Anak sangat takut akan dalil-dalil tentang bid'ah. Tapi yang sekarang anak pikirkan, apakah anak harus pamit bahwa anak mau berhenti dalam pengajian itu?
Anda takut bicara secara langsung kepada pemimpin yasinan karena Anda belum bisa apa-apa. Takut nantinya berdebat. Itu yang Anda takutkan karena Anda belum tahu ilmunya. Terus apa yang sebaiknya harus Anda lakukan? Apakah Anda harus pamit atau harus bagaimana? Mohon nasihat dari Ustaz. Tidak ada kewajiban harus pamit dari perbuatan yang menyelisihi aturan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita sudah memahami ilmunya dengan benar, sudah kuat, kita jelaskan bagus demi untuk berdakwah kepadanya. Tapi kalau kita khawatir syubhatnya, mungkin bisa kita copy semacam tulisan-tulisan yang sudah ditulis oleh para ustadz kita untuk menjelaskan tentang bid'ahnya yasinan. Demikian pula juga sudah ditulis para ulama, berikan sebagai alasan agar mereka memahami. Tapi menyambung pertanyaan tadi, ana hanya sendiri yang tidak ikut pengajian di kampung ini. Dan sekarang banyak orang-orang yang bertanya-tanya. Malah ada yang berkata kepada ana, kamu ini takabbur, tidak mau ikut dalam pengajian. Maaf Ustaz, bolehkah jawabnya melalui radio dan SMS kembali? Seperti yang sudah kita jelaskan tadi, ini bagian dari syubhat. Bagian dari syubhat yang dilakukan oleh syaitan untuk menjerumuskan manusia kepada kebid'ahan. Baik. Jadi seperti itu, Allah alam. Ustaz, apa yang dimaksud dengan hizbi? Hizbi itu adalah fanatisme golongan. Fanatisme golongan. Merasa golongannya paling baik. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Allah Subhanahu wa taala telah melarang bergolong-golongan. Lalu setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Kalau begitu mereka memiliki yang lain selain dari Al-Quran dan Sunnah. Ini maksud dengan hizbi. Fanatik golongannya bukan mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pak Ustaz, bagaimana hukum membaca Al-Fatihah untuk Rasulullah SAW, sahabat dan orang mati? Ini termasuk kebid'ahan, dan kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ini hukumnya haram sebab tidak ada dalilnya, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa allaysa lil insan illa ma sa'a. Manusia itu tidak mendapatkan balasan kecuali apa yang telah dia usahakan. Setiap orang yang membaca Al-Quran dia mendapatkan pahala sendiri. Kecuali gurunya yang pernah mengajarkannya, tanpa dia niatkan pun, pahala itu mengalir kepada gurunya yang sudah meninggal. Ini termasuk bid'ah. Tidak ada dalilnya dari Rasulullah SAW. Bagaimana kalau ziarah, tapi bukan untuk meminta-minta di sana, tapi kita melihat kebesaran Allah, sudah meninggal pun banyak yang datang untuk mendoakannya. Jadi betapa besar kebesaran Allah. Bagaimana kalau begitu? Ini termasuk tipuan syaitan. Termasuk tipuan syaitan. Bahkan itu adalah bentuk kesyirikan dan merendahkan Allah Subhanahu wa taala, bukan tanda kebesaran Allah. Sebaliknya, justru itu merupakan bentuk perendahan terhadap Allah Subhanahu wa taala karena telah menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Apalagi didoakan oleh orang-orang yang menyekutukan Allah. Apa gunanya? Didoakan oleh orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang melakukan kebid'ahan. Kalau didoakan oleh orang-orang yang mentauhidkan Allah, yang benar-benar mengikuti sunnah, ini yang kita harapkan terkabulnya. Kalau orang-orang yang menyekutukan Allah yang berdoa, atau orang-orang yang suka berbuat bid'ah, apa yang bisa diharapkan? Iya. Jadi ini bukan tanda kebesaran Allah, justru sebaliknya bentuk perendahan yang mereka lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala apabila mereka meminta kepada penghuni kubur tersebut, atau mereka berdoa kepada Allah di sisi kuburan orang yang saleh dengan keyakinan doa di sisi kuburannya lebih dapat terkabulkan karena keramat. Karena kuburannya keramat sehingga kita berdoa di situ doanya lebih dapat dikabulkan. Berarti seakan-akan Allah Subhanahu wa taala itu lebih rendah dibanding orang saleh tersebut. Iya. Karena Allah akan tunduk kalau kita berdoa di sisi kuburannya. Ini jelas perendahan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanan yang dibagikan dari acara bid'ah seharusnya dibagaimanakan? Boleh dimakan atau tidak? Ini sudah kita jawab kemarin ya. Kalau itu mengandung pertolongan kepada acara tersebut sehingga semakin meriah, atau membuat kita lemah mengingkari kemungkaran, atau orang-orang menyangka kita membolehkan acara tersebut, maka tidak boleh dimakan. Itu maknanya. Kalau tidak ada hal-hal semua itu, maka boleh. Saya baca tahiyat akhir setelah Hamidum Majid ditambah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Apa benar Ustaz? Tidak ada masalah membaca doa apa saja, tetapi yang paling afdal didahulukan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afwan Ustaz, apakah berdosa seorang akhwat yang tinggal di rumah
dan ketika keluar rumah kurang bisa menjaga hijabnya, baik suara, cara berjilbabnya, sehingga jadi bahan pembicaraan orang lain. Dan banyak ikhwan yang terfitnah karena juga mencemarkan nama baik salafi. Berdosakah jika kita membencinya selama dia belum merubah akhlaknya, dikarenakan dia sudah tahu ilmunya, asal dia mondok atau menikah. Baik. Seorang muslim kita cintai sesuai dengan kebaikannya, sesuai dengan ketakwaannya, dan kita benci sesuai dengan keburukannya. Dan itu tidak menghalangi kita untuk bersikap baik kepadanya dan menasihatinya, terus menasihatinya tanpa putus asa. Iya. Dan asalnya dia menikah. Baik. Menikah dengan suami yang bisa membimbingnya. Ini pondok yang paling terbaik bagi wanita. Ya. Alhamdulillah di sini sudah banyak yang siap ini. Baik. Afwan Ustaz, saya punya sumur agak dekat dengan air kotoran dari kamar mandi. Kemungkinan air kotoran meresap sama sumur, warnanya agak keruh, bau, tapi kadang-kadang tidak bau. Terus lagi tetangga membuang air bak bekas ikan meresap lagi ke sumur saya. Air sumurnya bau lagi, warnanya jadi hijau. Apakah itu termasuk air najis atau bukan? Al-yaqin la yazul bisyak. Kita yakin bahwa air itu bersih, suci. Kalau ada keraguan, maka keyakinan ini tidak bisa hilang dengan keraguan. Kalau jelas-jelas kita tidak melihat najis, maka tidak ada masalah. Air itu tetap bisa digunakan. Iya. Apalagi cuma sekedar bekas ikan. Bekas ikan mungkin kotor, tapi tidak semua kotor itu najis. Tidak semua kotor itu najis. Jadi tidak masalah insyaallah taala sampai jelas kita melihat benar-benar ada najis di situ. Lalu kalau najis sudah dikeluarkan, air najis sudah dikeluarkan, muncul air baru, masih ada bau, itu juga tidak mengapa. Sebab dia berubah bau bukan karena percampuran dengan najis, tetapi karena berdekatan dengan najis. Ini telah dinukil ijma' ulama seperti dalam Asy-Syarhul Kabir oleh Ibnu Qudamah. Kalau berubah warna air, dan biasanya warna tidak berubah, hanya baunya, dengan berdekatan dengan najis, bukan karena pencampuran, maka tidak merubah status air tersebut dari kesuciannya. Hanya saja ini perlu hati-hati dari sisi kesehatan. Ya. Perlu diperiksakan kepada dokter atau kepada ahli kesehatan dalam masalah ini, sehingga kita selamat dari penyakit-penyakit. Afwan Ustaz, nambah lagi ada orang yang cerita katanya bayi yang dikandung ibunya bisa merekam, bisa mendengar apa yang dibaca ibunya. Apakah ini benar? Apakah tidak? Kalau keyakinan yang ngomong itu begitu, apakah termasuk syirik enggak? Tolong jelaskan, jangan terlalu cepat menjelaskan karena saya sudah tua. Baik. Ya ini mungkin saja. Kalau itu terbukti berdasarkan penelitian bahwa bayi itu mendengarkan apa yang diucapkan ibunya. Ya, kalau ibunya sering menyanyi, bayinya jadi penyanyi. Jadi perdengarkan ayat Al-Quran. Ya. Hendaklah ibunya yang hamil ini sering membaca Al-Quranul Karim. Ya. Sehingga ketika dia lahir, dia sudah mudah menghafal Al-Quranul Karim. Iya. Ya mungkin saja kalau berdasarkan penelitian dan bisa dibuktikan. Baik, wallahu a'lam. Ustaz, anak Ibu Asi ingin sekali ikut pengajian, tapi sampai sekarang belum berangkat karena belum ada yang kenal. Kalau berkenan, anak berharap ada akhwat yang berkunjung ke tempat anak. Kalau ada, anak mengucapkan terima kasih. Tempat anak di Pasir Ipis, bengkel radiator. Ini di sini ada beberapa tulab yang sudah menikah, yang mudah-mudahan mendengarkan permintaan Ibu Asih yang tinggal di Pasir Ipis di bengkel radiator. Tolong istrinya menemani ibu ini untuk datang pengajian. Baik, insyaallah ya. Sudah disampaikan, alhamdulillah, insyaallah. Apakah anak berdosa karena anak tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang wanita untuk menutup aurat seluruhnya? Anak sebenarnya ingin sekali menjalankan kewajiban itu, tetapi suami anak belum siap. Kalau anak ingin memakai cadar, katanya malu. Apa yang seharusnya anak lakukan? Mohon doanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kesabaran dalam menghadapi semua ujian ini. Tidak ada ketaatan kepada makhluk
dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah tetap melakukannya dan bersabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan kemudahan. Ustaz, ana mau bertanya, apakah ini ujian? Setelah ana sering mendengarkan radio dakwah salafiyah bahwa wanita sebaiknya di rumah, dan alhamdulillah ana juga menjalankannya. Keluar rumah kecuali ada keperluan. Kini jarang keluar rumah. Kini tetangga, terutama yang dekat rumah ana, mereka menyindir, berkata yang tidak enak didengar. Maaf Ustaz, apakah ini sebuah ujian untuk ana? Mohon nasihat. Ana hanya sendiri di tempat ini, jauh dengan orang yang saleh, terutama di salafiyah. Ana ingin sekali dekat dengan mereka, orang-orang yang saleh. Salafiyah, amin. Barakallahu fiik wa fiik barakallah. Tidak diragukan lagi, ini termasuk ujian. Dan telah kita ingatkan kembali, wala yakhafuna laumata laim. Di antara sifat wali-wali Allah, orang-orang yang Allah cintai, wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut celaan orang yang mencelah. Ini biasa. Ini alhamdulillah masih berupa celaan. Kalau yang dilalui dan dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan sebagian para ulama, itu bukan cuma sekedar celaan, tapi usaha pembunuhan mereka. Jadi janganlah takut celaan orang-orang yang mencelah. Dan kalau kita bisa menjelaskan kepada mereka, itu lebih baik, sehingga mereka paham dan mereka juga bisa mengamalkannya. Itulah sebabnya pentingnya kita menuntut ilmu, agar bisa kita jelaskan kebenaran kepada mereka, sehingga mereka tidak salah paham, dan bahkan mereka juga bisa mengamalkan kebaikan-kebaikan tersebut. Ustaz, doa Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najati minan nar wal afwa indal hisab. Apa boleh dibaca setelah salat? Tidak Ustaz. Ana tidak mengetahui dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah bahwa doa ini diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang tahu dalilnya, silakan datangkan hadisnya. Kalau kita belum tahu, belum jelas apakah ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak boleh dibaca. Hanya saja maknanya ini benar, maknanya bagus. Jadi kalau kita mau baca kadang-kadang, tidak kita khususkan sebagai suatu doa yang selalu kita wiridkan, maka tidak mengapa insyaAllah ta'ala. Sebab kalau kita mengkhususkan suatu doa yang selalu kita wiridkan, itu harus ada dalil yang khusus. Benar-benar itu datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan doa yang paling baik cukup dengan doa yang ada dalam Al-Quran was Sunnah. Itu sudah cukup. Itu yang paling terbaik. Kita tidak perlu lagi dengan doa-doa tambahan yang dibuat-buat oleh manusia. Afwan Ustaz, kaum Khawarij itu apa? Apakah di sekitar kita ada Khawarij? Kaum Khawarij itu intinya mereka adalah orang yang menentang pemerintah kaum muslimin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan Khawarij itu akan ada terus sampai akhir zaman, sampai pada generasi terakhir mereka akan bergabung dengan pasukan Dajjal. Wal iyadu billah. Ini Khawarij. Dan sifat mereka adalah suka mencela pemerintah kaum muslimin secara terang-terangan di khalayak ramai. Apakah dengan demonstrasi, ataukah dengan menulis sebuah artikel atau wawancara di media massa, mengatakan pemerintah ini sudah keterlaluan begini dan begitu seterusnya. Ini sifat-sifat Khawarij, menentang pemerintah kaum muslimin, yang adil maupun yang zalim. Ini yang paling minimalnya itu Khawarij. Sifat mereka yang lain, yaitu sampai mengkafirkan pemerintah kaum muslimin. Makanya M. Syarif itu, mungkin kita heran, kok bisa-bisanya dia mengebom di masjid orang yang sedang beribadah. Ya memang seperti itu pemahamannya. Dia anggap kaum muslimin itu sudah kafir. Polisi-polisi yang sholat dianggap sudah kafir. Dia tidak ada masalah walaupun di masjid. Masjid bukan lagi tempat ibadah kepada Allah menurut yang dia pahami. Ini barangkali tingkatan yang paling parah yang ada pada Khawarij, mengkafirkan kaum muslimin. Dan yang paling minimal itu tadi, ada semangat pemberontakan, semangat perlawanan kepada pemimpin kaum muslimin. Dan telah kita bahas, hal itu diharamkan di dalam Islam dan bagian dari prinsip yang harus kita imani
wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin karena hal itu telah diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Khawarij itu mereka yang memberontak kepada pemerintah kaum muslimin, baik memberontak dengan kata-kata atau dengan senjata. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah mencintai pemimpin kaum muslimin. Kalau mereka tidak menyukai keburukan yang ada pada pemimpin kaum muslimin, minimal mereka doakan. Seperti kata Imam Ahmad, juga Fudail bin Iyad dan para imam yang lainnya, andaikan kami memiliki doa mustajabah, doa yang sudah pasti dikabulkan oleh Allah, niscaya doa tersebut akan kami berikan kepada para pemimpin. Andaikan seperti itu, niscaya mereka akan doakan pemimpin. Sebab kalau baik pemimpin akan sangat berpengaruh bagi baiknya masyarakat. Jadi bukan bercerca dilaknat pemimpin tersebut, justru harus didoakan. Dan kalau mau menasihati, nasihati dengan baik. Bukan menceritakan aib-aibnya di depan masyarakat. Ini bukan cara-cara Islam, tapi ini cara-cara yang diadopsi dari orang-orang kafir. Adanya sistem demokrasi, demonstrasi, ini kan dari orang-orang kafir, bukan dari Islam. Dan yang pertama dalam Islam yang mencontohkan adanya demonstrasi ini kaum Khawarij, yaitu Dzul Khuwaisirah yang memprotes Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan "I'dil ya Muhammad, fa innaka lam ta'dil." Lalu mereka membunuh Utsman dengan tuduhan Utsman nepotisme katanya. Lalu mereka memberontak kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan beliau memerangi mereka. Ali bin Abi Thalib memerangi mereka. Sehingga ulama seluruhnya sepakat wajib bagi kaum muslimin untuk memerangi para pengacau ini, memerangi orang-orang yang menentang pemerintah kaum muslimin. Dan ini dimaksud dengan Khawarij. Maka berhati-hati, jangan sampai kita menjadi Khawarij dengan mencerca atau memberontak kepada pemerintah kaum muslimin. Taib. Barangkali ini bisa kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.